Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu hamdan bila ghayah wa nashkuruhu syukran bila nihaya amma ba'd. Kembali lagi bersama kami Mahat Ali Nurul Jadid dalam channel Mahat Ali Menjawab. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas masalah tartibul auliya, urutan beberapa wali di dalam pernikahan. Konten ini kami rasa penting karena banyak orang awam itu tidak memahami, tidak mengerti urutan-urutan wali di dalam pernikahan itu. Kenapa? Karena wali ini termasuk dari rukunnya akad nikah, bahwa ada 5 rukun yang harus terpenuhi dalam akad nikah, keabsahan akad nikah. Mana amal khamsatul mu'tabaratu fi sihhatihi. Jadi ada 5 yang itu mu'tabar, yang itu dianggap di dalam keabsahan akad nikah. Yang pertama itu ada zaujain, ya. Pertama dan kedua, 2 orang mempelai, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga itu ada wali dalam pernikahan. Kemudian yang keempat itu ada sigot, ya, sigotul aqdi. Kemudian yang terakhir itu ada syuhud. Kemudian ta'rif dari wali nikah itu sebagaimana dalam Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah dijelaskan bahwa wali di dalam pernikahan itu merupakan salah satu syarat keabsahan di dalam akad nikah. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab tersebut bahwa al-waliyu fin nikah itu huwallazi yatawaqqafu alaihi sihhatul aqdi wa la yasihhu bidunihi. Jadi wali di dalam pernikahan itu merupakan salah satu keabsahan di dalam akad nikah. Tatkala pernikahan tanpa adanya wali, maka akad tersebut tidak sah. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang mana urutan-urutan di dalam perwalian nikah itu yang sebagaimana kami simpulkan itu ada 12, ya. Cuman di dalamnya itu ada mu'tik, ada orang yang memerdekakan. Kalau dalam konteks sekarang kami rasa tidak perlu. Jadi secara kesimpulan itu ada 11. Yang pertama itu ab, ya. Kita kenal ab itu namanya bapak dari si perempuan. Kemudian ada jad. Jad itu kakek dari si perempuan. Wa in ala, sekalipun ke atas. Maksud dari wa in ala ini ialah misalkan bapaknya kakek yang kita kenal dengan buyut, terus ke atas selagi masih ada. Kemudian yang ketiga itu ada al-ikhwa asyiqa namanya. Al-ikhwa asyiqa ini ialah saudara si perempuan yang sekandung. Yang sekandung artinya sebapak dan seibu. Di saudara sekandung. Kemudian yang keempat itu ada al-ikhwa li'ab. Al-ikhwa li'ab ini saudaranya si mempelai perempuan itu yang sebapak. Maksud dari sebapak ini, tatkala si bapak dari si perempuan itu memiliki 2 istri ataupun lebih. Jadi anak dari ibu selain si perempuan itu dinamakan saudara sebapak. Simpelnya saudara sama bapak beda ibu, begitu. Kemudian yang kelima itu ada ibnul ikhwa asyiqa. Jadi anaknya saudara yang sekandung. Kita kenal dengan ponaan, ya. Kita kenal dengan ponaan. Kemudian yang keenam itu ada ibnul ikhwa li'ab. Jadi ponaan dari saudara sebapak. Sekalipun ke bawah, ya, sekalipun ke bawah. Ke bawah maksudnya ya anaknya ponaan, terus ke bawah selagi masih ada. Kemudian yang ketujuh itu ada al-a'mam al-syiqa. Itu paman dari bapak yang sekandung. Paman dari bapak yang sekandung. Kemudian yang kedelapan itu ada al-a'mamul li'ab. Jadi paman dari bapak yang seayah. Maksud paman dari bapak yang seayah ini kami perlu pertegas bahwa paman yang bisa jadi wali nikah ialah paman dari bapak. Jadi perbedaannya kalau paman dari bapak itu dinamakan al-a'mam, sedangkan kalau paman dari ibu itu namanya al-akhwal. Jadi al-akhwal itu tidak termasuk dalam wali nikah.
Jadi yang bisa menjadi wali nikah itu al-a'mam. Itu yang ke-8 ya, al-a'mam li'ab. Al-a'mam li'ab maksudnya tatkala kakek kita itu memiliki 2 istri atau lebih. Jadi 2 istri atau lebih maksudnya ketika kakek kita itu menikah lagi, kemudian bapak dari kita itu dari satu nenek, kemudian yang pamannya saudaranya bapak itu dari nenek yang lain begitu. Itu yang namanya al-a'mam li'ab. Kemudian yang ke-9 itu ibnul a'mam al-ashqa. Jadi anaknya paman yang sekandung. Yang ke-10 itu ada ibnul a'mam ya yang li'ab ya. Ada anaknya paman yang sebapak. Sekalipun ke bawah. Maksudnya ke bawah, anaknya paman maksudnya kita itu kan sepupu gitu ya, sepupu. Bahasa kita sepupu. Kemudian yang terakhir, tatkala beberapa wali yang telah kita paparkan itu tidak ada, maka wilayah perwalian itu kembali atau pindah kepada sultan. Syekh Wahbah menyatakan sultan maksudnya itu ialah qadhiul an. Qadhiul an itu ketika kita implementasikan pada negara Indonesia itu kepala KUA bahasanya. Kenapa? Karena sultan itu bahasa kita ialah presiden. Yang mana presiden memberikan SK kepada Kementerian Agama, kemudian Kementerian Agama itu memberikan memberikan pemasrahan wali tersebut kepada kepala KUA. Landasan bahwa ketika tatkala seorang perempuan itu tidak ada walinya, kemudian sultan ataupun bahasa kita kepala KUA yang mengakati atau menjadi wali bahasanya, itu berlandaskan dari hadisnya An-Tabrani ya, min hadisi Ibnu Abbas, dinyatakan dalam kitab Sunan Turmudi itu bahwa la nikaha illa biwaliyin was sultanu waliyu man la waliyalahu. Jadi akad nikah atau pernikahan itu tidak sah kecuali dengan adanya wali. Nah, kemudian sultan ataupun presiden, bahasa kita itu kepala KUA, itu bisa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Dalam artian tidak memiliki wali sebagaimana yang telah dipaparkan barusan. Ya mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga manfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahumma fi ila qamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.